yang dikenai tindakan. Predikat itu bisa kata kerja yang melakukan perbuatan atau yang memiliki sifat predikat. Kalau objek itu yang bisa yang diakibatkan atau dikenai. Pelengkap. Kalau pelengkap ini gampang. Ketika predikatnya beda objek dengan pelengkap ya. Beda objek dengan pelengkap. Teman-teman sambil mencatat mungkin ya, supaya tidak lupa. Bedanya objek dengan pelengkap. Kalau objek itu predikatnya aktif. Saya membaca. Membaca apa? Membaca buku. Masih bisa dilanjutkan. Biasanya menggunakan me. Kalau biasanya ya. Ada kekhususan-kekhususan biasa bahasa Indonesia itu pasti ada pengecualian-pengecualian. Kemudian pelengkap. Pelengkap itu cirinya biasanya dia predikatnya berimbuhan ber atau tanpa imbuhan. Saya bisa juga pel ini adalah. Kalau predikatnya adalah, merupakan, ialah, itu pasti diikuti pelengkap. Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, Indonesia itu subjek, berdasarkan predikat, Pancasila itu pelengkap. Kalau keterangan, tahu ya keterangan itu keterangan tempat, jadi itu dari keterangan cara dengan, keterangan alat juga dengan. Masih ingat kan penentuan SPO, SPK, maksudnya mana yang subjek, mana yang pelengkap, mana yang keterangan, mana yang objek. Bisa ya? Bisa, Bu. Saya makan nasi di rumah, saya makan makan predikat, nasi itu pelengkap, di rumah itu keterangan. Nah, ini untuk makna kata yang efektif itu, ya. Izin bertanya, Bu. Tadi yang ya, silakan. Makan nasi itu PPL atau PO, Bu? Makan apanya? nasi yang tadi contohnya. People. Yang tadi Saya, Ibu bilang. ya, people. Saya makan nasi. Nasinya itu pelengkap. Karena kan tidak bisa dibalik kan. Nasi makan saya kan tidak bisa. Ciri kalimat berpelengkap, cirinya lagi itu tidak bisa dijadikan subjek. Tidak bisa dipasifkan. Kalau pelengkap itu tidak bisa dipasifkan. Nasi makan saya itu tidak bisa. Begitu, Mas. Bukannya bisa dipasifkannya, Bu? Gimana? Pakai dimakan. Oh, beda. Nasi, Kalau beda, karena kan awalnya tidak ada tidak ada me. Kecuali kalau predikatnya itu ada me-nya, baru kita buat pasif menjadi di. Saya memakan gorengan. Nah, ada memakan gorengan. Nah, gorengannya itu bisa objek. Gorengannya itu objek. Nah, predikatnya kan ada me. Gorengan dimakan saya. Gorengan saya makan. Bisa. Itu bisa dipasifkan. Kalau predikat tidak ada me-nya, itu kita tidak bisa menambahkan, mengubahnya menjadi pasif di. Jadi dia harus utuh predikat. Kalau predikatnya menggunakan me, imbuhan me, baru bisa diubah menjadi di. Gitu ya, Mas? Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Sudah paham struktur
strukturnya ya. SPO pel K ya. Nah, ini makna kalimat efektif itu, kalimat efektif harus jelas dan lugas. Jelas artinya tepat, tidak memaksa. Lugas, tidak berbunga-bunga, langsung ke inti masalah. Nah, ini terkadang kita temukan bahwa kalimat simplex, kalimat tunggal itu ada atau banyak yang tidak bersubjek. Kalimat kompleks, kalimat yang tidak berketerangan. Nah, ini gejala-gejalanya. Ini dibaca sendiri ya. Nah, misalnya ada kalimat seperti ini. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti tes, kalau dilihat strukturnya, ini kan tidak ada subjeknya ya. Ini tidak bersubjek. Bagaimana supaya bersubjek? Bagi dihilangkan. Bagi itu kan konjungsi. Nah, baginya dihilangkan. Baru kan dia memiliki subjek. Nah, ini sudah baku. Atau kalau baginya tetap dipakai, tambahkan subjek Anda atau saudara. Teman-teman tadi udah baca semua kan ya? Sudah, Bu. Ya. Saya harapkan ketika ada tugas baca 30 menit, teman-teman itu bisa membaca. Jadi ketika saya menjelaskan sudah nyambung maksudnya apa sampai ke belakang. Karena daring ini kita terbatas waktu, Zoom juga terbatas waktu, terbatas kuota teman-teman juga. Nanti kelamaan HP on juga kan nanti panas ya. Panas bisa membahayakan juga. Makanya saya untuk PJJ ini 30 menit, teman-teman tugas baca itu supaya paham apa materinya, nanti gampang. Ketika saya menjelaskan teman-teman tidak mengerti, itu bisa langsung nyambung. Kita lanjutkan. Nah, ini alternatif berikutnya. Seperti materi-materi yang sudah ada contoh, ada uraian, itu teman-teman tinggal baca saja, karena ini sudah jelas strukturnya. Ya. Saya menjelaskan yang tidak ada, yang belum dijelaskan di tayangan. Nah, ini juga sama, kepada. Kepada itu juga keterangan. Kepada keterangan, supaya dia punya subjek, ini kepadanya dihilangkan. Nah, ini baru dia bisa menjadi subjek. Atau sama seperti tadi prosesnya. Nanti ada latihan kalimat, prosesnya akan seperti ini. Ini strukturnya sudah jelas, teman-teman silakan baca lagi dan baca. Kalau teman-teman sudah tahu mana unsur objek itu seperti apa, subjek seperti apa, predikat seperti apa, keterangan itu seperti apa, teman-teman nanti mudah untuk menjelaskan struktur. Ini disebutnya struktur. SPOK ini disebutnya struktur kalimat. Kalau ada pertanyaan, bagaimana struktur kalimat ini? Berarti teman-teman menjelaskan unsur-unsur SPOK. Unsur-unsur struktur yang ada di kalimat tersebut. Ini kalimat bersubjek ganda. Naskah proklamasi itu penyusunannya, nah ini kan subjeknya dua. Salah satu harus dihilangkan atau kalau mau dibuat macetnya.
Nah, seperti ini. Penyusunan naskah. Yang tampilan sebelah kanan terlihat nggak di layar teman-teman? Ini. Terlihat ya? Iya, lihat, Bu. Terlihat ya, Kak? Lihat, Bu. Kalau di laptop saya tertutup apa? Tertutup layar apa? Foto video ini. Nah, ini perubahannya. Perbaikannya. Nah, kita lihat latihan contoh nomor 1 ya. Untuk mengatasi masalah itu memerlukan pelibatan para pakar. Nah, ini kan depannya untuk. Berarti subjeknya kan tidak ada ya. Apalagi ini tidak ada koma, tidak ada pembatas koma. Kalau diubah bagaimana? Pengubahannya ada beberapa. Misalnya, kita berikan tanda koma. Untuk mengatasi masalah itu, koma, ini subjeknya tidak ada kan? Siapa yang mengatasi? Boleh kita, boleh dia, boleh kegiatan, apa saja. Yang penting nyambung. Jadi kita tambahkan subjeknya. Untuk mengatasi masalah itu, koma, kita memerlukan pelibatan para pakar. Nah, itu perbaikan. Ditulis sendiri ya, teman-teman ya, tulis di buku catatan. Ini bisa dijadikan kalimat bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat. Menggunakan konjungsi untuk. Untuk mengatasi masalah itu, koma, kita memerlukan pelibatan para. Nomor 2 ada yang bisa? Nomor 2 ada yang bisa? Silakan. Untuk nomor 2 bagaimana perbaikannya? Seperti tadi. Nah, apanya ada yang dihilangkan atau bagaimana? Diberi koma, lalu ditambahkan subjek sebelum telah memutuskan. Jadinya bagaimana? Jadinya bagaimana? Ada yang tahu? Silakan. Kalau dihapus dalamnya gimana, Bu? Bisa. Bisa Jadi menjadi bagaimana? pertemuan antara guru dan mahasiswa itu telah memutuskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh yayasan. Ya, betul. Pertemuan antara guru dan mahasiswa itu subjek ya. Tanpa itu juga boleh. Pertemuan antara guru dan mahasiswa, ini subjek. Telah memutuskan, itu predikat. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh yayasan itu objek. Itu cara pertama. Cara kedua juga seperti yang disebutkan Mbak Juanu ya. Dalamnya tetap dipakai boleh. Dalam pertemuan antara guru dan mahasiswa, kita telah ditambahkan subjeknya. Ini boleh koma, boleh tidak.
Karena dalam pertemuan antara antara guru dan mahasiswa ini hanya unsur keterangan. Jadi tanpa koma itu tidak apa-apa. Ini bukan klausa karena tidak ada predikatnya. Dalam pertemuan antara guru dan mahasiswa itu hanya satu unsur keterangan. Dalam pertemuan antara guru dan mahasiswa kita telah memutuskan, ditambahkan subjeknya baru dia bersubjek. Itu bisa dua cara ya. Untuk sampai sini udah paham belum? Paham, Bu. Sudah ya. Paham, Bu. Nah, untuk kalimat berikutnya itu untuk latihan. Nomor 3 sampai 6 untuk latihan ya. Dikerjakan selama materi, dikerjakan di rumah. Nah, ini kesimpulannya. Tidak dapat didahului kata depan preposisi itu tadi seperti kata dalam, di, ke, dari, kepada, untuk. Nah, itu semua preposisi. Kalau hanya satu unsur ya preposisi. Nah, ini contohnya. Sekarang temuan kedua atau masalah kedua. Ini subjeknya ada, tapi predikatnya tidak ada. Karena ciri kalimat efektif, ciri kalimat utama itu memiliki predikat. Berarti ini bukan kalimat yang baik, bukan kalimat yang benar. Kita harus mencari predikatnya. Ini sudah jelas strukturnya ya. Perbaikannya seperti apa? Nah, ini perbaikan. Ada penambahan kata ya. Nah, digunakan. Ketika ada soal, ada kalimat, kemudian menurut teman-teman itu predikatnya tidak ada atau subjeknya tidak ada, teman-teman boleh menambahkan. Jadi predikat itu boleh ditambahkan, tetapi tetap harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Seperti ini kan ditambahkan, digunakan. Contoh yang subjek juga subjeknya ditambahkan. Bu, mau tanya, Bu. Silakan. Kalau sebelum digunakan itu kita tambahkan kata dapat, itu termasuk pemborosan kata nggak, Bu? Misal hasil identifikasi tersebut dapat digunakan untuk boleh saja. Tidak tetap, tidak pemborosan sih. Kalau untuk memperjelas boleh. Dapat digunakan. Oh iya, makasih, Bu. Ini ya, ini ditambahkan kata digunakan. Nah, setelah ada penambahan ini, baru terlihat ada klausa tunggal atau klausa tunggalnya ini. Hasil identifikasi tersebut digunakan, ini subjek, predikat. Ini yang tunggal, ini klausa tunggal. Ini ada dua konjungsi ya, untuk mengukur dan memperkirakan. Nah, ini kan predikat-predikat. Ini predikat
Seberapa jauh risiko berpotensi membahayakan, meluas, dan menyebar. Sehingga, nah ini ada konjungsi lagi. Berarti dia memiliki dua konjungsi. Konjungsi untuk sehingga. Ini disebut kalimat majemuk. Tapi bukan campuran ya. Bukan campuran majemuk setara dan bertingkat. Tetapi ini hanya majemuk bertingkat. Karena unsur keterangannya tidak setara. Tidak menggunakan dan, atau, tetapi, sedangkan. Ini konjungsi majemuk bertingkat untuk sehingga. Teman-teman untuk mempelajari kalimat ini lebih mendalam, teman-teman bisa melihat tata bahasa baku. Tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ada di link acuan, buku acuan Badan Bahasa. Di sana keterangan-keterangannya bisa teman-teman baca supaya lebih jelas dan lebih paham. Nah, ini juga salah. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada, nah ini tidak ada predikatnya. Sehingga kita ubah supaya ada predikatnya jadi kalimat. Setara ini kan sama dengan jadi masuk ke preposisi. Nah, ini juga ditambahkan kata kerja supaya memiliki predikat, dibayarkan, diberikan. Nah, ini strukturnya. Ketika dia sudah memiliki predikat, maka ini sudah menjadi kalimat yang efektif, kalimat yang benar. Nah, ini yang contoh pelengkap. Ketika predikatnya itu pasif ya, ketika kalimat pasif, pasti dia diikuti dengan pelengkap, dibayarkan setara. Karena ini sudah, kalau kalimat pasif sudah tidak bisa dibalik menjadi aktif lagi. Kalau dibalik kan aneh. Setara membayarkan tunjangan, kan sudah bisa kan? Makanya ini disebut pelengkap. Kalau kalimat sudah pasif, itu pasti diikuti pelengkap atau keterangan, bukan objek. Ini contoh, ini sama ya. Bisa ditambahkan predikatnya. Ini kan contoh nomor 1 ya, Uni Eropa satu komunitas masyarakat. Uni Eropa satu komunitas masyarakat dengan ekonomi yang terbuka dan terintegrasi. Sehingga transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara menjadi tanpa batas dan tanpa hambatan. Kalau ditambahkan predikat apa? Ini tidak ada predikatnya. Nomor 1 ini tidak ada predikatnya. Kita bisa tambahkan kata merupakan setelah Eropa.
Uni Eropa merupakan satu komunitas. Nah, itu kita sudah dapat, sudah menjadi kalimat. Uni Eropa merupakan satu komunitas. Merupakan itu predikat satu komunitas sampai belakang itu lengkap. Sudah dapat perbaikan. Ditambahkan kata merupakan Uni Eropa. Ya, ketika kalimat tidak ada predikatnya, teman-teman bisa menambahkan predikat. Ketika tidak ada subjeknya, itu juga teman-teman tambahkan subjek. Nomor 2 dan seterusnya untuk latihan ya. Ini gampang nomor 2 juga. Nomor 2 ditambahkan. Nomor 2 ada yang tahu ditambahkan apa? Dilakukan mungkin, Bu. Setelah selaras. Perlindungan dan pemberdayaan petani. Ya. Selaras dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat. Ya, bisa ditambahkan dilakukan. Dilakukan selaras dengan. Itu sudah dapat predikatnya ya. Iya, Bu. Selaras ini kan kata sifat ya. Selaras itu kata sifat, dia bisa ditambahkan, ciri kata sifat itu bisa ditambahkan bukan dan tidak. Bukan selaras, tidak selaras itu bisa. Kalau dia kata sifat, tinggal kita tambahkan saja sangat supaya lebih jelas. Pelindungan dan pemberdayaan petani sangat selaras. Nah, itu sudah dapat predikat juga, sudah bisa menjadi predikat. Jadi ada dua cara ya. Bisa ditambahkan kata apa tadi, dilakukan atau ditambahkan kata sangat. Pelindungan dan pemberdayaan petani dilakukan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat sampai D. Atau pelindungan dan pemberdayaan petani sangat selaras dengan sampai titik. Itu bisa ada dua cara. Nomor berikutnya untuk latihan ya. Iya, Bu. Ya, ini kesimpulan predikat. Ini predikat bisa kata kerja atau kata sifat. Kemudian ini masalah yang ketiga. Besok siang rapat pimpinan akan membahas tentang perkuliahan mahasiswa yang bermasalah. Harus diikuti objek. Akan membahas apa? Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalimat ini tidak memiliki objek. Ketika dia kalimatnya itu verba aktif disebutnya ya. Verba aktif membahas apa? Itu harus ada penjelasan akan. Ini tentang bisa dihilangkan untuk menjadikan perilaku mahasiswa menjadi objek. Karena kalau tentang itu kan keterangan. Kita lihat perbaikannya. Nah, tentangnya bisa dihilangkan, maka jadilah dia objek.
ini sama. Peserta pelatihan diharapkan untuk diharapkan apa? Ini butuh dijelasin. Diharapkan. Kalau untuk itu kan keterangan. Diharapkan untuk ada untuknya, ini keterangan. Semua yang ada konjungsi itu pasti masuk ke keterangan. Supaya ada objeknya gimana? Untuknya saja dihilangkan. Nah, ini perbaikannya untuk dihilangkan ya. Peserta pelatihan diharapkan memahami. Predikat verbal. Ada aktif, ada pasif. Kalau transitif itu disebutnya membutuhkan objek, Nah, ini cirinya. Kalau dui transitif itu memiliki dua, ada objek, ada pelengkap. Ini cirinya. Mekan dan mei. Dulu kita mungkin teman-teman bingung ya, ini kok ada mengkan, itu sebetulnya mi. Sebetulnya me. Jadi dulu itu kita menggunakan imbuhan me, tapi sekarang meng, karena mengambil yang paling panjang meng. Me itu kan bisa menjadi men, mem, meng. Nah, untuk sekarang jadi bentukan awalnya itu dituliskan meng, padahal dulu kita hanya mengenal me ya. Me itu dulu kita mengenal istilah pendeknya saja me, tapi sekarang untuk menyebutkan imbuhan me itu menggunakan meng. Jadi meng ini sama dengan mengkan, mekan, mengki. Semi transitif itu predikatnya memerlukan pelengkap. Misalkan ini cirinya ber. Intransitif tidak memerlukan objek. Contohnya burger. Saya tertawa. Nah, itu kan tidak perlu objek atau pelengkap. Supaya tidak bingung, kita ke contoh. Nah, verba pasif asli. Nah, ini tidak ada objek. Objek selalu menjadi sasaran perbuatan. Nah, ini cirinya. Predikatnya menggunakan di, bukan. Tidak ada objek. Subjek selalu menjadi sasaran perbuatan. Kalau yang asli itu contohnya kayak seperti tadi ya, dilakukan, digunakan, dimakan, dikotori, bajunya dikotori. Ini yang pronomina. Pronomina itu kata ganti orang. Berarti kata ganti orang plus verba. Pronomina kata ganti orang, saya, dia, kamu, mereka, kita. Pronomina plus verba, contohnya saya makan. Roti itu saya makan.
Saya ini pronomina ya, pronomina plus verba berakhiran. Saya diberikan. Ini sama ini bawahnya pronomina plus verba kan. Kalimat pasif merupakan transformasi kalimat aktif, sehingga semua kalimat aktif pasti dapat dipasifkan. Demikian sebaliknya, kalimat pasif dapat diacak bentuk. Ini ya, kalimat aktif dapat dipasifkan. Tetapi tetap harus memperlihatkan atau mengutamakan kelogisan. Semua kalimat pasif bisa dirubah menjadi aktif, tapi semua kalimat aktif tidak bisa menjadi pasif. Seperti tadi, saya makan nasi itu kalimat aktif, tapi tidak bisa dipasifkan. Nasi makan saya. Ini perbaikan yang tadi, bisa juga seperti ini. Peserta pelatihan diharapkan untuk memahami. Ini perbaikan kalimat yang tadi ya, di step sebelumnya. Bisa juga seperti ini perubahannya. Ini contoh. Sama, untuk kalimat efektif itu ada unsur yang dihilangkan. Ada yang dihilangkan, bisa juga ada unsur yang ditambah. Misalnya contoh nomor 1. Demikian Muhammad Assegaf melaporkan dari Senayan. Dijadikan kalimat efektif menjadi seperti apa? Ada demikian ya, demikian berarti ini kan keterangan. Keterangan berarti ini hanya menduduki satu keterangan, tidak ada subjek dan predikatnya. Supaya ada bagaimana? Supaya ada, gampang ini, ada yang dihilangkan. Tinggal coret satu kata saja. Apa kata yang dicoret? Demikian. Ya, betul. Kata atau preposisi demikian dicoret. Jadi kalimat yang betul, Muhammad Assegaf melaporkan dari Senayan. Muhammad Assegaf itu subjek, melaporkan predikat dari Senayan. Itu sudah menjadi kalimat efektif. Nomor 2 dan berikutnya tugas ya. Nah, kita lihat nomor 2. Soal nomor 2. Gafar memberikan novel baru kepada Wina.
Kalimatnya bagaimana ini? Gafar memberikan Lina. Nah, yang nomor 2, nomor 2, nomor 3 ini sama dengan penjelasan berikutnya. Ini berkaitan dengan kelogisan kalimat. Nah, ini halaman 35 ya. Embo membelikan mie ayam untuk Vivian. Tadi juga strukturnya sudah betul yang tadi soal nomor 2 strukturnya betul, nomor 3 strukturnya betul. Tapi kita lihat dari kelogisan. Sama dengan contoh nomor ini problem 4. Embo membelikan mie ayam untuk Vivian. Embo membelikan Vivian mie ayam. Ini sama strukturnya. Strukturnya betul, SP. Ada SP. Yang penting dia sejajar SPO atau SPO. Tapi mana yang berterima, mana yang tidak, mana yang betul, mana yang salah. Mana yang betul? Ini ada penjelasannya ya. Ini contoh juga. Ini contoh, ini sama. Strukturnya sama. Strukturnya berterima. Tapi dari kelogisan itu tidak dapat diterima. Nah ini. Ini kan aslinya ya. Embo membelikan mie ayam untuk Vivian. Ketika dia dipasifkan, mie ayam dibelikan Embo untuk Vivian. Sepertinya ini bisa. Tapi ini tidak logis. Sebetulnya yang dibelikan itu siapa? Mie ayam ini kan bukan sasaran ya, bukan sasaran. Sasarannya adalah manusia kan. Ini sasarannya manusia, bukan ayam, bukan mie ayam. Nah, jadi seharusnya kalimatnya menjadi seperti ini. Embo membelikan Vivian mie ayam. Ketika dipasifkan, Vivian dibelikan Embo mie ayam. Nah, ini pelakunya manusia, Embo, sasarannya juga manusia, Vivian. Jadi Vivian dibelikan Embo mie ayam. Ini sasaran, pelaku dan sasaran dua-duanya manusia. Karena ada kan ya. Nah, dia bisa sasarannya itu benda, tapi kannya harus dihilangkan. Embo membeli mie ayam untuk Vivian. Mie ayam dibeli. Kalau dibelikan itu kan pasti dibelikan untuk siapa? Kalau dibeli itu bisa dibeli itu subjeknya bisa benda. Sama dengan yang contoh Wulan. Wulan memberi panjar kepada pemilik kos. Panjar dibeli. Panjar ini apa? Panjer ya, uang panjer. Bakunya itu panjar. Uang panjar. Oh, uang apa? DP. Wulan memberi panjar kepada pemilik kos. Nah, ini juga sama. Ketika dipasifkan, panjar diberi Wulan kepada pemilik kos. Ini tidak berterima. Yang berterima apa? Panjar diberikan Wulan kepada pemilik kos. Jadi uang diberikan Wulan kepada pemilik kos, atau pemilik kos diberi Wulan panjar. Nah, kita balik ke contoh
Nah, ini ya, sama ya. Memberikan, kalau memberikan itu dia diikut orang, Gafar memberikan ke siapa? Jadi untuk nomor 2 ini bisa diperbaiki kalimatnya. Gafar memberikan Lina novel baru. Kalau memberi novel baru boleh. Memberi. Bisa. Gafar memberi novel baru. Bisa. Kannya hilang ya. Kalau dibalik dia bisa novel diberi Gafar kepada. Nah, nomor 3 juga sama prosesnya. Berarti nomor 3 gimana? Yanto membelikan Yanto gini. membelikan gini cincin. Ya, betul. Yanto membelikan gini cincin. Yanto subjek, membelikan predikat, gini objek, cincin pelengkap. Pemimpin sidang mengingatkan agar peserta sidang berbicara secara teratur. Nah, ini bagaimana perbaikannya? Mengingatkan, objeknya orang ya. Jadi diubah menjadi apa? Pemimpin sidang mengingatkan peserta sidang agar berbicara secara teratur. Iya, betul. Pemimpin sidang mengingatkan peserta sidang agar berbicara secara teratur. Nah, berbicara ini kan predikat. Predikatnya 2 ya. Mengingatkan ini predikat. Supaya kalimatnya efektif, agar dipindahkan ke sini. Supaya dia menjadi kalimat majemuk bertingkat. Teman-teman, kalimat perbaikannya ditulis ya. Saya cek ke portal. Sampai sini ada pertanyaan? Ini udah ya. Ini udah lengkap. Nah, ini ya, perbedaan versi yang dulu sama yang dengan yang sekarang. Istilahnya saja sih yang beda.
Dulu kalimat tunggal, sekarang simplex. Ini yang tadi saya jelaskan mengenai klausa. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Silakan. Tapi mungkin agak sedikit keluar sih, Bu. Jadi, kalau misalkan kayak novel seperti itu, apakah dia juga harus mengikuti bahasa baku kayak gini, atau dia lebih fleksibel aja gitu, Bu? Fleksibel saja sih. Kalau novel itu kan dia banyak ragam cakapan ya. Biasanya menggunakan banyak ragam percakapan. Kalau di novel. Kecuali mungkin di pengantarnya, biasanya kan ada seperti yang bentuknya paragraf-paragraf, bukan cakapan ya. Seperti ilustrasi, deskripsi orang, deskripsi lingkungan, deskripsi suasana. Itu sebaiknya digunakan kalimat efektif. Karena dia bukan ragam cakapan. Tapi ketika sudah menjadi ragam cakapan, ya bebas. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ini penjelasan-penjelasannya ya. Untuk tadi contoh-contoh kalimat tadi itu, contoh kalimat apa? Ini tinggal dibaca aja. Semua contoh ini ada penjelasannya. Semua problem ada penjelasannya. Jadi teman-teman tinggal baca, pahami, bisa pelan-pelan pahami di waktu yang lebih senggang. Minggu terakhir kita UTS ya. Minggu terakhir kita UTS. Materinya sampai paragraf, masih tiga pertemuan lagi. Ini semuanya bawah-bawah, tinggal dibaca saja, sudah ada penjelasannya. Baik, ini di halaman 51 ada latihan. Kita lihat ya. Di latihan ini, ciri sebetulnya udah dijelaskan sih pertemuan yang lalu, bahwa hanya harus ada kalimat tunggal, kemudian satu konjungsi saja. Ini kan dua klausa ya. Kalau bla bla sampai diatasi satu klausa, maka bla 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 sampai ini itu satu klausa. Jadi hanya dua klausa. Dua-duanya ada dua klausa, ada konjungsi kalau, konjungsi maka. Ini tidak ada kalimat tunggal. Supaya menjadi efektif, harus ada kalimat klausa tunggal satu, dan yang lainnya boleh klausa setara, boleh klausa bertingkat. Nah, untuk perbaikannya nomor 1, apanya yang dihilangkan? Gampang ini ya. Maka. Ya. Apa yang dihilangkan? Satu klausa, satu konjungsi saja yang dihilangkan. Apanya? Maka, Bu. Maka boleh dihilangkan. Kalau masalah itu segera diatasi, pemerintah tidak akan repot seperti sekarang ini. Itu satu. Yang kedua, cara kedua, kalau boleh dihilangkan. Kalaunya boleh dihilangkan. Masalah itu segera diatasi. Kalau ini konjungsi ya, ini konjungsinya di tengah itu tanpa koma. Komanya dihilangkan. Masalah itu segera diatasi, maka pemerintah tidak akan repot seperti sekarang. Konjungsinya di tengah, itu komanya hilang.
Jadi ada dua cara. Boleh kalau dihilangkan, satu lagi boleh maka yang dihilangkan. Nah, ini sama ya. Nomor 2 dan 4 ini sama. Ini sepertinya kalimat lebih latihannya lebih gampang ya dibanding yang ejaan. Ini kalimat lebih gampang karena hanya struktur saja, menentukan subjek, predikat, objeknya mana. Posisinya seperti apa. Ini untuk latihan, untuk nomor berikutnya. Nah, ini contoh penghubung subordinatif yang berlebihan, maka pilih satu. Bu, ada pertanyaan tidak sampai sini? Ibu, Ya, izin Bu, tadi kelasnya selesai pukul 9.10 Bu. gimana? Kelasnya selesainya pukul 9:10. Maaf, putus-putus. Tes. Ya. Kelasnya selesainya pukul 9:10 Bu. Apa Pak? Gimana Pak? Maaf Ibu, saya sampaikan ya Bu, maksud dari iya. perkuliahan untuk bahasa Indonesia hari ini sampai pukul 9. Oh, udah lewat ya? Iya Bu. Ya udah teman-teman baca sendiri ya. Baca sendiri, ini ke belakang hanya penjelasan-penjelasan, ada contohnya, semuanya ada. Kalau ada yang tidak paham, besok ditanyakan. Sampai halaman 64 ya, sampai halaman 64. Ini dibaca sendiri, sudah ada penjelasannya. Minggu depan, minggu pertemuan yang ke berapa? 6. Pertemuan ke-6 kita kuis ya. Iya. Kuisnya lisan. Jadi yang latihan tadi, latihan kalimat ini tidak usah dikumpulkan. Tidak usah dikumpulkan. Kalian coba sendiri, ditulis sendiri ya, ditulis sendiri, tapi tidak usah dikumpulkan. Minggu depan kita kuis itu lisan. Satu orang targetnya 2 soal ya. Untuk sementara satu orang targetnya 2 soal. Nanti saya berikan pertanyaan, teman-teman jawab secara lisan. Pertanyaannya dari latihan-latihan yang sudah teman-teman kerjakan. Mulai dari kebijakan ya, mulai dari kebijakan sampai kalimat. Demikian ya. Mohon maaf waktunya kelebihan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan minggu depan. Teman-teman belajar ya, minggu depan kita kuis. Baik ya, saya hadiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf atas kesalahan saya yang tidak berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Pagi Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Izin keluar ya.